Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jemaah sekalian, jemaah Majelis Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dengan bab yang ke-262. Jemaah sekalian, bab ini pada dasarnya merupakan kelanjutan bab sebelumnya mengenai tabiat perkampungan. Makanya di sini disebutkan babul a'rabiyah, bab mengenai perkampungan atau kembali ke, ini apa dikaitkan dengan hijrah Pak ya, berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah berarti kan sudah meninggalkan Mekah ya. Meninggalkan Mekah. Makanya di dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Artinya di antara orang yang berhak menerima harta fai, harta rampasan adalah lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir yang berhijrah. Nah, secara otomatis harta yang mereka tinggalkan di Madinah itu sudah bukan milik mereka lagi. Makanya karena sudah distatuskan sampai di Madinah mereka adalah orang-orang fakir. Walaupun sebelumnya, sebelum berhijrah, mereka adalah saudagar yang kaya. Tapi karena keimanan mengikuti Nabi SAW berhijrah, ditinggalkan semua yang ada di Mekah, kemudian berpindah ke Madinah untuk memulai dari awal lagi. Akhirnya mereka berstatus fakir yang kondisinya lebih parah daripada orang-orang miskin, dan dengan ini mereka berhak mendapatkan apa? Iya, pembagian harta rampasan. Nah, hukumnya apa hukumnya kalau dia sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah lalu kembali lagi ke Mekah? Ini pembahasannya nih. Silakan Pak. Keliaran Arab. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Amanah menceritakan kepada kami dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dosa besar itu ada 7. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, menduduk berzina terhadap orang yang sudah menikah, dan keliaran Arab setelah hijrah. Nah, ini yang terakhir ini Pak ya. Perkataan Abu Hurairah, al-kabairu sab'un. Dosa-dosa besar, kabirah, kabair. Dosa-dosa besar itu ada di antaranya 7. Ini bukan pembatasan Pak ya. Ini bukan pembatasan bahwa selain yang disebutkan 7 ini, berarti bukan dosa besar. Lihat perzinahan disebut enggak di sini Pak? Malah yang disebut di sini cuma berapa Pak? 4 ya? Ya. Awaluhunna,
yang paling awal itu diantaranya terdepan, maksudnya yang paling besar, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlun nafs, dan juga membunuh jiwa, pembunuhan yang tidak beralasan. Wa ramyul muhsanat, menuduh wanita-wanita yang bersih, yang menjaga diri melakukan perbuatan zina. Tuduhan ya. Tuduhan ini Pak, menuduh. Kemudian wal a'rabiyat ba'dal fathi. Coba dibaca Pak penjelasan al-arabiyat ba'dal fathi. Penjelasan kata al-arabiyat itu ba'dal hijri, seseorang kembali ke daerah pedesaan dan tinggal bersama orang-orang Arab. Orang Arab desa tersebut setelah berhijrah ke Madinah. Orang yang kembali setelah berhijrah ke tempat asalnya tanpa ada uzur dianggap seperti orang-orang yang murtad. Al-Hafidz berkata, pada masa itu tindakan seperti ini diharamkan, kecuali jika ada izin dari pembuat syariat ketika terjadi berbagai fitnah. Ya, artinya karena berhijrah itu memang diperintahkan. Sehingga kalau sudah berhijrah kemudian kembali lagi, ya dianggap itu sebagai perbuatan yang menyalahi perintah. Nah, jadi kaitannya dengan pembahasan al-adab di sini, bahwa memang jika Allah Subhanahu wa taala menentukan perintah hijrah itu, dan inilah keistimewaan para muhajirin, keimanan mereka betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Lihat ya, di akhir-akhir surat Al-Anfal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Disebutkan di dalam ayat itu, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan membantu, menolong. Siapa mereka ini? Tadi yang beriman dan berhijrah orang-orang muhajirin Makkah Pak ya. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan perlindungan, tempat tinggal. Wa nasaru, dan menolong mereka yang berhijrah. Dengan apapun mereka menolong. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itulah di antara mereka wali dengan yang lainnya. Nah, tetapi sambungan ayat ini, walladzina amanu walam yuhajiru, dan orang-orang yang beriman tapi tidak berhijrah. Beriman tetapi tidak berhijrah. Malakum min walayatihim min syai'. Ya, jadi tidak diperlakukan walaknya, loyalitasnya ya, seperti halnya mereka yang berhijrah. Jadi dibedakan, beriman kemudian berhijrah dianggap wali, saling memiliki wala, loyalitas. Tetapi yang beriman dan tidak berhijrah, ya tidak, loyalitas kepada mereka tidak sama dengan yang sudah berhijrah. Memang dibedakan. Coba ya,
Sering ana sampaikan kepada antum di sini. Coba kita ukur-ukur keberadaan kita di sini. Antum yang sudah punya rumah dan bersertifikat di sini, beserta usaha-usaha yang ada. Kalau tiba-tiba disuruh pindah ke provinsi lain, yang notabene antum tidak kenal tabiat kehidupan di sana, siap atau tidak? Berhitung-hitung Pak ya. Oh, saya tidak tahu tabiat di sana, saya tidak tahu nanti mau kerja apa di sana ya. Kan begitu Pak ya. Nah ini orang-orang muhajirin itu yang notabene ahli apa? Saudagar ya. Tiba-tiba disuruh berhijrah begitu ya, betul-betul keimanan mereka itu terbukti dan mendapatkan pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuja mereka. Itu makanya pembahasannya kalau sampai kembali, nah berarti ini masalah. Ibarat begini Pak, sudah transmigran, tahu Pak ya? Sudah dikasih fasilitas di sana, setiap hari diberi bantuan begini-begini untuk mandiri, malah dijual, arealnya baru kembali lagi ke tempat asalnya. Nah ini perbuatan yang menurut kita kan menyalahi hukumnya. Bagaimana dengan perintah Allah dan Rasulnya untuk berhijrah? Lalu, ini, tapi balik lagi. Ya, silakan Pak, penduduk desa. Penduduk desa. Ahmad bin Asim menceritakan kepada kami, ia berkata, Najwa menceritakan kepada kami, ia berkata, Sofwan menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Rashid bin Sa'ad berkata, aku mendengar Thawban mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, janganlah engkau tinggal di desa terpencil, karena sesungguhnya orang yang tinggal di desa terpencil seperti itu, seperti orang yang tinggal di kuburan. Ahmad berkata, desa adalah kampung. Ahmad di sini Imam Ahmad Pak ya. Maksudnya Imam Al-Bukhari menukil perkataan Imam Ahmad bin Hambal bahwa desa adalah kampung yang terpencil. Ya. Lanjut hadis tambahannya Pak. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata, Baqiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sofyan menceritakan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Rashid bin Sa'ad berkata, aku mendengar Thawban mengatakan, Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Thawban, janganlah engkau tinggal di desa terpencil, karena sesungguhnya orang yang tinggal di desa terpencil seperti orang yang tinggal di kuburan. Ya, ana revisi bahwa yang dimaksud dengan Ahmad di sini adalah bukan Imam Ahmad, tapi Syekh Imam Al-Bukhari, Syekh Imam Al-Bukhari yang bernama Ahmad Ibnu Asim, bukan Ahmad bin Hambal. Tapi perlu diketahui ini selevel ini ya, sezaman ya, antara Ahmad bin Hambal dengan Imam Al-Bukhari yang penulis Sahih Al-Bukhari dan Al-Adabul Mufrad, sampai-sampai disebutkan di dalam biografi itu, Imam Al-Bukhari ketika selesai menulis kitab Sahih Al-Bukhari itu sempat disodorkan kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk dibaca. Nah, lantas apa maksud ini? Ya Thawban, la taskunil kufur. Janganlah engkau menempati pedesaan. Maksudnya desa terpencil Pak ya. Menyendiri maksudnya. Terpencil di luar, tidak ada tetangganya. Dan susah untuk bermuamalat dengan orang lain.
Apa istilahnya nih Pak? Kalau orang memilih suatu areal yang di situ tidak ada tetangganya, ya, ya mengisolir diri ya, al-uzlah namanya. Sementara di hadis yang marfu itu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taskunil kufur, janganlah engkau menempati desa yang terisolir jauh. Fa inna sakinal kufur kasakinil kubur, karena orang yang menempati areal yang terpencil dan terisolir seperti itu bagaikan orang yang menempati kuburan. Nah, ada apa nih? Tapi coba Pak ya, kalau dia berkebun di sana, berkebun, kemudian beternak, kemudian dia bisa menanam sejumlah, lalu dia jual ke perkotaan. Apakah hal ini tercelah? Nah, kita lihat penjelasan katanya, silakan Pak. Ini atau ininya Pak, kandungan kedua hadis ini. Kandungan hadis, orang-orang yang tinggal di kampung-kampung dikarenakan jauh dari para ulama dan dikarenakan kebodohan mereka, serta dikarenakan sedikitnya mereka memperhatikan urusan agamanya, mereka itu seperti orang-orang yang sudah mati, yang tinggal di kuburan, karena mereka tidak mendapatkan orang yang mengurus dan mendidik mereka. Oleh karena itu, orang jahil disebut mayit meskipun belum dikubur, karena dia seperti orang yang tinggal di dalam kubur, jauh dari kota, dari dan khalayak manusia. Ya, disebutkan di sini orang-orang yang tinggal di kampung-kampung dikarenakan jauh dari para ulama. Berarti apa ini Pak? Ya. Kemudian sholat Jumat bagaimana kalau saya menyendiri di sana? Sholat berjamaah juga. Itu kalau menyendiri di sana. Tapi kalau membuat komunitas baru ya berarti bisa membangun masjid kemudian sholat berjamaah, tidak tercela. Yang dimaksudkan di sini mengisolir diri sendiri di sana, tidak ada tetangga, tidak ada peluang untuk saling tolong menolong. Ini juga menunjukkan bahwa termasuk tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita itu harus membaur. Coba kalau ada yang meninggal dunia, lantas tidak ada yang mengurus mayatnya. Siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, dan siapa yang mensolati serta menguburkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum peluangnya untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat terhilangkan hanya karena mengisolir diri. Apa kewajiban Jumat dan sholat berjamaah mau ditinggalkan begitu saja? Ya tentu dari segi lain, kalau kita baca itu efeknya juga, coba kalau ada jenis binatang buas di tempat itu, makanya di antara perkataan yang disebutkan dalam riwayat itu, fa innama ya'kulul dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala kalau melihat kambing itu yang diincar yang berkelompok atau yang menyendiri. Nah, yang menjauh biasanya itu dijadikan sasaran. Makanya disebutkan di riwayat sebelumnya, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian hidup berjamaah. Fa inna ma ya'kulu minal ghanami fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Yang diincar untuk dimakan oleh serigala itu adalah kambing yang menjauh dari kelompoknya. Jadi ada faedah secara duniawi yang bisa didapatkan dalam berkomunitas, berjamaah dan membaur,
yang tidak bisa didapatkan kalau menyendiri. Begitu juga dari segi syariat. Banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan apabila kita hidup berwarga, berbuat baik kepada tetangga, bisa melakukan sedekah antara yang berlebihan dengan yang kekurangan. Kan kita sudah lewati hidup bertetangga, Pak, ya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat itu, kalau kamu memasak sayuran, perbanyak kuahnya. Kemudian incar tetangga-tetangga yang mungkin dibagikan untuk mendapatkannya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan kalau kita hidup bermasyarakat dan berwarga. Tapi sebaliknya kalau kita mengisolir diri, banyak masalah akhirat, masalah agama yang tidak terlaksanakan, dan lebih-lebih terancam dengan banyaknya masalah dengan hidup menyendiri. Memang ada suatu hobi yang mencoba-coba hidup seperti itu dengan membuat tempat tinggal di tempat yang jauh seperti itu. Tapi pada dasarnya, selama ada kepentingan yang dibolehkan secara syar'i, kalau dia seorang muslim, ya sebaiknya memperhatikan hal-hal ini. Apakah itu kemaslahatan mutlak atau hanya sekedar hobi atau akan membawa dia kepada banyak masalah. La darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan suatu tindakan yang membahayakan diri, dan juga tidak boleh membiarkan orang lain yang melakukan tindakan yang pada dasarnya bisa membahayakan semua orang. Hidup bermasyarakat, bertetangga, berwarga, membaur. Ya. Dan ini merupakan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kepada Thauban radhiyallahu anhu, la taskunil kafur, jangan engkau tinggal di areal jauh, perkampungan yang terisolir. Fa inna sakinal kufur, tinggal di tempat yang seperti itu, kasakinil kubur, ibarat bertempat tinggal di kuburan. Apa sih maksudnya, Pak, begini? Kan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya ini, Pak? Kaitannya dengan membaca Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran di rumah kalian. Dan jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan itu tempat baca Quran atau tempat menyimpan mayat? Nah, artinya orang yang sudah tidak hidup dikuburkan di sana, didoakan setiap saat, bahkan sebelum dikuburkan dimandikan, dikafani, dan disolati. Tapi kalau sesudah itu ya sudah, tinggal siapa yang mau berziarah kubur silahkan mendoakan, dan begitu juga keluarganya yang ditinggalkan mendoakan. Tapi menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah secara khusus itu tidak demikian. Nah, begitu juga di sini. Orang yang mengisolir diri di suatu perkampungan jauh, menyendiri, itu bagaikan hidup di kuburan. Artinya tidak punya tetangga yang bisa berkomunikasi, tidak ada peluang untuk saling menghadiahi makanan, minuman, dan lain-lainnya dalam setiap harinya. Begitu juga perintah untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Semuanya yang seperti ini tidak bisa, apalagi yang disebut dengan munakahat. Apa munakahat, Pak? Munakahat, nikah. Bagaimana memiliki keturunan yang utuh kalau dia mengisolir diri dengan warganya sendiri,
keluarga sendiri di situ, tapi tidak ada hubungan dengan keluarga-keluarga lain. Yang notabene di sini ada laki-laki atau perempuan, di sana juga ada laki-laki dan perempuan. Akan punah jadinya. Ya, pokoknya larangan seperti ini mengandung maslahat apabila kita mencamkan baik-baik. Tidak mungkin orang. Belum lagi keterangan Syekh Muhammad Luqman di sini bahwa ini terkait dengan keilmuan. Dia orang yang mengisolir diri tidak mungkin leluasa untuk bertemu dengan ulama, bergaul dengan kajian dan meminta pandangan kalau ada permasalahan ini bagaimana sholatnya kalau begini-begini. Seumpama perempuannya haid dan tidak mengetahui kaidah haid, siapa yang dia mau tanya? Tapi kalau dia berwarga, minimal kalau ada tetangganya yang pernah ikut kajian, ini permasalahan ini dulu pernah dibahas di kajian, kalau terjadi seperti itu caranya begini. Nah, dan antum melihat ya, tuntunan Rasulullah dalam banyak hal selalu menuntut keterlibatan orang lain. Coba anjuran untuk memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, buka puasa. Orang lain atau diri sendiri? Orang lain. Man fattara sha'iman falahu ajr mithla ajri shaim min dunya an yanqusa min ajri syai'an. Barang siapa yang menyiapkan ini makanan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini memberikan makanan kepada diri kita sendiri atau orang lain? Orang lain. Begitu juga seperti yang kita sebutkan tadi, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Banyak hal-hal yang sudah tidak sholat id, kan tidak bisa sholat id orang begitu Pak ya. Tidak bisa juga apa? Tidak bisa mengeluarkan, masa mengeluarkan ini zakat fitr kepada diri sendiri atau ini orang yang serumah, kan itu kan butuh diterima oleh orang lain. Nah, intinya perintah untuk berkomunitas dan membaur ya dengan cara yang baik. Antum lihat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan adab atau budi pekerti yang baik terhadap orang lain atau diri sendiri. Orang lain, lihat banyak sekali Pak. Wa qulu linnasi husna. Katakanlah, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada sesama manusia. Dan orang mengisolir diri berbicara kepada siapa? Jin juga tidak mungkin menampakkan diri untuk hidup dengan dia. Malah berpeluang untuk digoda atau diganggu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang terkandung pada hadis ini. Mungkin sepintas lalu ini menyinggung kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, tidak. Tetap menjadi hukum bagi kita setelah masa mereka, walaupun ada perbedaan kultur yang sangat jauh antara kita dengan mereka. Tapi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis-hadis seperti ini tetap berlaku kepada semua umatnya di setiap zaman. Ya, demikian pembahasan kita pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.